Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang kisah Siti Manggopo, sosok wanita legendaris berjuluk Singa Betina dari Minang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sosok pahlawan wanita berdarah Minang ini berjuang di garda terdepan melawan dan menentang sistem kolonialisme Belanda. Masa kolonialisme melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Untuk tokoh daerah, banyak pejuang yang membela tanah kelahiran mereka dari kolonialisme Belanda. Selama ini tokoh pahlawan banyak didominasi kalangan laki-laki saja. Akan tetapi, peran perempuan dalam melawan dan memperjuangkan tanahnya juga patut untuk diperhitungkan. Salah satunya pejuang dari kalangan perempuan tanah Minang, yaitu Siti Manggopo. Siti Manggopo menjadi salah satu tokoh dari Minangkabau yang berperang demi mempertahankan tanah kelahirannya. Tak hanya itu, ia juga menolak adanya sistem pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Siti Manggopo berasal dari sebuah desa kecil di wilayah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 15 Juni 1881, nama Siti Manggopo yang melekat itu berasal dari nama desanya, yaitu Manggopo. Siti Manggopo anak bungsu dan perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Kelahirannya disambut dengan riang gembira oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Sang kakak kerap mengajak Siti untuk pergi mengaji ke surau atau gelanggang persilatan. Bahkan, ia menempuh pendidikan dari surau termasuk belajar budaya dan adat Minangkabau. Kehidupan Siti yang tak jauh dari kedua tempat tersebut lambat laun membentuk jati dirinya di kemudian hari. Siti Manggopo, namanya memang tak seharum Rakartini, namun perjuangannya melawan Belanda cukup fenomenal semasa zaman penjajahan. Lahir di Nagari Manggopo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Siti tak pernah mau takluk di tangan kolonial. Wanita yang akrab dipanggil Mande Siti, meski begitu hingga kini jika memperbincangkan masalah pahlawan, Siti Manggopo tak pernah lupa disebut namanya oleh masyarakat Sumbar. Ia dijuluki Singa Betina dari ranah Minang. Betapa tidak ia tak pernah diam ketika daerahnya diperlakukan semena-mena oleh kolonial. Belanda dengan semena-mena menerapkan sistem pajak atau belasting terhadap masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Tindakan semena-mena ini menyinggung harkat dan martabat masyarakat Minangkabau, serta melanggar perjanjian Plakat Panjang. Dalam perjanjian Plakat Panjang tersebut, salah satu pasalnya menyepakati Belanda berjanji tidak akan memungut pajak untuk rakyat Minangkabau. Namun kenyataannya, isi perjanjian itu tetap saja dilanggar, dan rakyat Minangkabau dikenai banyak jenis pajak. Dilansir dari kebudayaan Kemdikbud.go.id, jenis pajak yang diterapkan Belanda yaitu Hofbelasting, pajak kepala, Inkomstenbelasting, pajak pemasukan suatu barang cukai, Herendiasten, pajak rodi, Landrente, pajak tanah, dan Winstbelasting, pajak kemenangan keuntungan. Selain itu masih ada Meubelsbelasting, pajak rumah tangga, Slachbelasting, pajak penyembelihan, Hondenbelasting, pajak anjing, Tabakbelasting, pajak tembakau, ada Huizenbelasting, pajak rumah adat, dan berbagai pungutan pajak lainnya. Pengingkaran Belanda terhadap perjanjian Plakat Panjang, dan penerapan pajak yang mencekik rakyat Minangkabau itu, mendapatkan perlawanan. Salah satu perlawanan itu datang dari seorang perempuan dari Nagari Manggopo, bernama Mande Siti atau lebih dikenal dengan sebutan Siti Manggopo. Memimpin 16 orang temannya, Siti Manggopo Singa Betina yang gagah berani melindungi tanah kelahirannya dari keserakahan Belanda. Dia begitu gagah berani mengangkat senjata melawan serdadu Belanda. Belanda yang mengerahkan sebanyak 55 serdadunya, dibuat kalang kabut oleh serangan mematikan yang dilakukan Siti Manggopo bersama 16 orang temannya tersebut.
Akibat serangan itu, nyawa 53 serdadu Belanda melayang. Menggunakan taktik perang gerilya dan taktik umpan untuk melakukan perlawanan, membuat pasukan Siti Mangkopo dengan mudah menaklukkan pasukan Belanda. Tak kuasa menghadapi kekalahan, serdadu Belanda melakukan balasan secara membabi buta, dengan melakukan penangkapan massal terhadap warga Mangkopo. Blokade total dilakukan serdadu Belanda, untuk menumpas perlawanan Siti Mangkopo bersama pasukannya. Bahkan, akibat blokade total tersebut, Nagari Mangkopo berubah menjadi daerah terisolir karena seluruh jalan ditutup barikade serdadu Belanda. Perang yang dipicu oleh penarikan pajak secara semena-mena ini, terjadi pada tahun 1908. Dilansir dari Kesbangpol Sumbar Prof. Go ID, Perang Mangkopo bukanlah perlawanan lokal anak Nagari Mangkopo semata, namun merupakan bentuk perlawanan rakyat Sumatera Barat, terhadap penjajahan Belanda. Siti Mangkopo, perempuan Minang yang begitu pemberani dan gagah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Dia seperti singa betina dari Minang, yang tak mengenal rasa takut untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Tahun 1963, panitia peringatan Hari Kartini di Kota Padang mengundang Mande Siti untuk bercerita. Saat itu umurnya 78 tahun. Dia sudah rabun, namun tak pikun. Dia mengurai detail saat-saat setelah penyerbuan benteng Belanda. Dalam keadaan terluka saya langsung pulang ke rumah orang tua. Kedua anak, saya titipkan di sana. Dalima yang masih bayi langsung saya susui. Siaman, anak laki-laki saya langsung merebahkan kepalanya di paha saya. Dia minta dibelai, kenangnya. Lebih lanjut, Siti bercerita datang seorang nelayan yang mengaku bernama Saibun. Saya diminta Rashid untuk menjemput Mande Siti, bisik nelayan itu. Siti membawa Dalima. Mereka naik perahu ke sebuah tempat di mana Rashid sedang menunggu. Dalam keadaan diburu tak baik berlama-lama di sebuah tempat. Kami memutuskan berjalan kemanapun tanpa tujuan, yang penting selamat, urai Mande Siti di hadapan hadirin peringatan Hari Kartini. Penuturan Mande Siti ini dikutip beberapa surat kabar saat itu. Ada juga yang menuliskannya hanya untuk sekadar dokumentasi. Perjalanan terhenti ketika mereka jumpa seorang peladang tua. Pak tua itu baik sekali. Selain tumpangan untuk sembunyi, dia memberi makan dan minum untuk Siti, Rashid dan Dalima. Tidak hanya itu, Pak tua juga mengobati luka tembak Siti dan Rashid. Dari Pak tua itu kami mendapat cerita bahwa kami berdua orang yang paling dicari. Karena tak jua ditemukan Belanda murka dan Mangkopo di bumi hanguskan. Rakyat tak bersalah ditangkapi, disiksa dan dibunuh. Tak tega melihat rakyat Mangkopo menderita, kami memutuskan keluar dari persembunyian. Menyerahkan diri dengan syarat tak ada lagi rakyat yang disakiti, Siti memutar kembali ingatannya. Siti saat itu ditangkap lalu dipenjarakan secara terpisah. Adapun suaminya Rashid, dibuang ke Manado. Saat ditangkap, di Lubuk Basung, Siti Mangkopo dipenjara selama 14 bulan, lalu dibawa ke penjara di Pariaman. Di sini, Siti mendekam selama 16 bulan. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Kota Padang selama 12 bulan, dan akhirnya dibebaskan oleh Belanda dengan alasan anaknya masih kecil. Siti Mangkopo wafat pada 20 Agustus 1965 di Gasan Gadang, Padang Pariaman. Proses pemakaman Siti Mangkopo dilaksanakan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Lolong, Padang. Pemerintah mengakui jasa-jasa Siti Mangkopo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan menetapkannya sebagai perintis kemerdekaan sejak 1964. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor Pol. 1379/64 PK Lembaran Negara Nomor 19 1964, tanggal 17 Januari 1964. Salah satu peninggalan dan jejak perang Mangkopo, yang hingga kini masih berdiri kokoh adalah Masjid Siti Mangkopo. Di masjid ini, sering digunakan sebagai tempat rapat dan menyusun strategi melawan penjajah Belanda. Dalam laman kebudayaan Kemdikbud.go.id disebutkan, digunakannya masjid tersebut sebagai tempat mengatur strategi perang melawan Belanda, diketahui dari keterangan takmir Masjid Gadang Mangkopo, Abrur Muthalib. Masjid kuno itu, dibangun sekitar tahun 1842, atas prakarsa Syekh Abdul Muthalib atau dikenal dengan sebutan Ungku Batu Bidai. Masjid Gadang Mangkopo tersebut, digunakan sebagai tempat mengaji, salat, dan tempat untuk musyawarah bagi Niniat Mamak 7 suku Mangkopo. Suami Siti Mangkopo, Asyik Bagindo Magek, juga menjadikan masjid tersebut sebagai tempat latihan bela diri. Saat ini di depan masjid tersebut, juga terdapat kompleks makam Tabuah Sutan Mangkuto atau Siti Mangkopo. Di area pemakaman tersebut,
Dimakamkan jenazah para tokoh pejuang yang gugur dalam Perang Manggopo pada tahun 1908. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kisah Siti Manggopo, sosok wanita legendaris berjuluk Singa Betina dari Minang. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.